sukacita pada pagi hari ini. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita miliki Tuhan yang luar biasa. Bukan hanya hadiah, bukan hanya berkat yang selalu membuat kita terkagum sama Tuhan, tapi karena kasih Tuhan yang selalu mengalir setiap hari dalam kehidupan kami. Saya mohon saudara untuk ikut menyanyikan lagu ini yang keluar dari hati. Haleluya Yesus. Tak sebatas lagu, tak sebatas perlu, ku datang Tuhan. Tak hanya berkat-Mu menyentuh
kehadiran-Mu Tuhan. Lebih dari semua yang aku inginkan Tuhan. Kau selalu memberikan apa yang tak aku minta Tuhan. Kau menyediakan semuanya untuk aku Bapa, untuk kami. Kami tahu Tuhan, jika kami dekat dengan Engkau, tidak akan mendapat kerugian Bapa. Ajari kami selalu Tuhan, untuk selalu bersujud di bawah kaki-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Bapakku yang baik, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kami hikmat Tuhan, supaya apa yang disampaikan oleh hamba-Nya dapat kami mengerti dan menjadi rema dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk berduduk diam dan mendengarkan firman-Mu. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Biarlah hanya nama-Mu yang bertata dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke. Shalom. Shalom. Oke, berapa banyak dari Anda yang bersemangat pagi hari ini? Bisa berikan tepuk tangan yang paling luar biasa buat Allah kita. Oke, Bapak Ibu, kasih senyum yang terbaik buat kanan kirimu, sapa mereka. Kasih tos dulu dong seperti ini buat kanan kiri Anda. Yes. Oke. Ya, luar biasa, luar biasa. Nah, ada beberapa pengumuman terlebih dahulu sebelum saya masuk pada pokok firman Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu, izinkan saya bertanya, puasanya berhasil? 95 berhasil. 70. Kita masih puasa sampai hari ini terakhir loh. Besok baru kita buka bersama dan pas 21 hari. Boleh saya tanya, yang 100% berhasil? Angkat tangannya. Loh, cuman saya doang nih. Yang lain nggak ada nih, 100% nih. Oke deh, yang gagal 3 kali aja. Bisa angkat tangan? Wah, saya mulai tanya ini, yang 3 kali gagal aja nggak ada. Lebih daripada itu gimana ini? Oke, Bapak Ibu, hari ini hari terakhir tetap bawa dalam doa, karena saya percaya bahwa setiap Anda sendiri yang mengawal apa yang Anda rindukan. Oke, bukan tergantung pendetanya, bukan tergantung apa, tapi Anda sendiri seberapa teguh, seberapa yakin Anda bahwa puasa ini akan membawa sesuatu yang ajaib, sehingga Anda mendapat sebuah revelation, pewahyuan khusus dari Tuhan. Amin. Amin. Lalu yang kedua, pengumuman bahwa nanti setelah pulang ibadah, ada kelas baptisan. Gitu ya. Jadi yang mau ikut baptis wajib datang. Saya udah umumkan hari ini dan besok. Hari ini dan besok Minggu, jadi 2 kali. Lalu kita akan baptis di awal bulan, tanggal 5 kalau saya nggak salah ya. Tanggal 5. Oke. Dan kelas ini dibuka buat siapapun Anda yang Anda mau ikut kembali. Mungkin Anda lupa kenapa kita harus dibaptis selam dan apa fungsi baptisan. Anda boleh ikut. Jadi sehingga itu memperkuat iman setiap Anda. Amin. Jadi nanti setelah pulang ibadah jangan pulang langsung aja ke depan. Kita akan langsung mulai, nggak akan lama. Waktu saya cuma setengah jam aja. Jadi persiapkan hatimu. Oke Bapak Ibu. Berapa banyak dari Anda siap mendengar firman Tuhan hari ini? Berapa banyak yang siap mendengar firman Tuhan? Oke, beri tepuk tangan yang paling luar biasa. Saya percaya ini akan jadi sebuah hari yang ajaib, hari yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu kalau Anda masih ingat, PowerPoint saya boleh dikeluarin yang pertama? Oke, kelihatan ya? Kelihatan nggak? Dari belakang kelihatan? Yang paling belakang kelihatan, kalau nggak salah Ruth ya? Yang paling belakang? Benar ya? Oke, saya mau nyapa takut salah.
Karena kan pakai masker kan ya. Ya puji Tuhan ya, luar biasa. Kelihatannya, nah Bapak Ibu kemarin kita belajar fungsi dari bahasa roh. Gitu ya. Bahwa bahasa roh itu sangat penting buat kehidupan pribadi setiap Anda dan saya. Apa fungsinya? Kalau Anda baca di 1 Korintus 14 ayat 2 sampai 4, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi apa? Langsung berkata-kata kepada Tuhan. Gitu ya. Tidak ada seorang pun yang ngerti. Yes, ketika Anda berbahasa roh Anda nggak ngerti. Benar ya? Tapi bahasa roh itu langsung ngomong straight, nembus ke Tuhan. Karena itu jangan heran ketika Anda punya pergumulan, Anda masuk dalam penyembahan dan bahasa roh, selesai itu rasanya plong. Ada yang pernah ngerasain gitu nggak? Nggak ada? Setiap kita saya percaya kalau udah Anda bahasa roh plong ya, benar ya. Dan bukan hanya itu, tetapi apa? Bahasa roh di ayat keempat, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri gitu ya. Tetapi siapa yang bernubuat ini firman Tuhan, salah satunya itu membangun jemaat. So artinya fungsi dari kita berbahasa roh yaitu bangun iman kita, dan bahasa roh itu membuat kita bisa langsung ngomong ke Tuhan. Amin. So itu sangat luar biasa. Itu sangat benar-benar buat saya pribadi itu sangat-sangat butuh. Karena ada banyak kali iman kita itu down. Ketika kita punya masalah, kadang-kadang tidak ada banyak orang bersama-sama kita. Bahkan sering kali kita sendirian. Ketika kita sendirian, hanya Roh Kudus, hanya berbahasa roh yang bisa kita andalkan. Setuju? Amin. Nah, itu yang kemarin kita belajar. Nah, hari ini saya akan masuk kepada tema yang lebih dalam. Hari ini saya akan bawa Anda, setiap kita untuk belajar tentang peranan dari yang namanya Roh Kudus. Kalau tadi bahasa rohnya, sekarang adalah peranan dari Roh Kudus itu sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, banyak dari kita tahu tentang Roh Kudus itu ada di hidup Anda dan saya. Bahwa Tuhan sudah memberikan Roh Kudus dalam kehidupan Anda dan saya. Tetapi banyak dari kita juga nggak terlalu paham apa sih fungsinya, apa sih peranan Roh Kudus bagi hidupku. Sehingga nggak jarang dari kita itu mengabaikan, bahkan nggak kerasa bahwa bahwa Roh Kudus itu bergerak di hidup Anda dan saya. Oke? Perhatikan. Coba sekarang gini. Coba jawab di hati masing-masing. Coba direnungin dulu, ambil setengah menit deh. Masing-masing jawab di hati. Menurut Anda Bapak Ibu, dalam hal apa sih Anda benar-benar bisa merasakan peran fungsi Roh Kudus secara real, secara pribadi di hidup kita selain ketika Anda berdoa dan berbahasa roh? Coba dijawab masing-masing dalam hati. Kira-kira Anda bisa jawab gak? Ada nggak? Kira-kira secara realnya yang aku rasain, oh ini peran Roh Kudus ini Roh Kudus lagi kerja. Itu yang kayak gimana sih? Oke. Pak, kayak firman Tuhan bilang, Roh Kudus itu penghibur Pak. Dia menghibur aku, oke. Waktu, kapan, dan gimana caranya Anda dihibur Roh Kudus? Ketika Anda sedih, Anda kerasa nggak bahwa Roh Kudus itu menghibur Anda? Gimana caranya? Halo? Saya percaya, banyak dari Anda juga bingung. Kapan ya Tuhan? Iya kan? Katanya Roh Kudus penghibur. Iya, aku tahu dia Allah. Kenapa? Pendeta sering ngomong, firman Tuhan ngomong. Tapi jujur gitu katanya ya. Gitu ya, tapi jujur, realnya. Sejujurnya aku nggak ngerti. Kapan waktu dia kerja dalam hidupku? Halo? Aku nggak bisa ngerasain loh. Dia ngibur nyata. Nah, sebenarnya pekerjaan Roh Kudus yang paling kita sering rasain dia ada, dia itu kerja. Yaitu ketika di hati ini muncul sebuah peringatan kalau Anda mau berbuat salah.
Benar nggak? Kalau Anda tidak berkenan dan buat dosa. Benar nggak? Di hati ini bisa ngomong, ojo lakukan, ojo lakukan. Benar? Benar nggak? Dan sering kali bablas ya, diterabas saya ya. Siapa yang sering kali diterabas? Jangan ada yang angkat tangan ya, tangannya dalam hati aja. Yes, jujur, hari ini saya pengen buat Anda paham sesuatu. Karena gini loh Bapak Ibu, kalau Anda nggak ngerti perannya, kalau Anda nggak pernah merasakan Roh Kudus itu kerja dalam hidupmu, aku nggak tahu nih kapan Tuhan. Maka gini, akan susah buat Anda ngerti, kenal dengan pribadi satu ini yang namanya Roh Kudus. Seringkali kita cuma ngerti Roh Kudus gini, yes dia Tuhan, ngertinya di sini. Tapi di sininya kita nggak terlalu banyak ngerasa loh. Bener nggak? Halo, kok diam aja? Coba ngomong sama sebelahnya. Ya itu kamu yang diomong. Nah itu ya. Coba ngomong sama sebelah, itu kamu. Ngocok menengai ya, itu ya. Yes. So, kalau gitu, apa sih peran dan fungsi Roh Kudus sebenarnya? Kalau Anda masih ingat, nggak bisa ya? Oh, oke. Kalau Anda masih ingat kemarin kita belajar di Kisah Rasul 1 ayat 8, dalam terjemahan bahasa Inggrisnya sangat bagus, dan ini yang saya kemarin katakan bahwa peran dan fungsi Roh Kudus adalah gini. And when the Holy Spirit comes on you, ketika Roh Kudus itu ada di hidupmu, datang di hidupmu, maka you will be able to be my witness. Kemarin ini yang kita belajar apa? Bahwa setiap kita, kalau Roh Kudus itu ada, peranannya memampukan Anda dan saya untuk jadi martir. Itu yang kemarin kita belajar. Penuai. Setuju? Ini yang kemarin kita belajar. Oke. Peran yang pertama kemarin kita udah belajar nih. Bahwa Roh Kudus punya fungsi, punya peran yaitu memampukan Anda, memampukan saya untuk jadi martir, untuk jadi penuai. Saya kasih sebuah ayat lagi. 2 Korintus 3 ayat 18 bagian B aja. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah apa? Roh. Rohnya Tuhan itu apa? Roh Kudus. Maka apa? Maka kita, siapa kita? Anda dan saya diubah serupa dengan gambarannya dalam kemuliaan yang semakin besar. Artinya apa? Kalau saya mau gunain bahasa sehari-hari gini loh. Kita, kata diubah. Ini PowerPoint saya nggak nyala atau gimana ya? Nah, oke, nyala ya. Oke, Bapak Ibu perhatikan. Ini yang saya pakai warna lain. Kata diubah menjadi serupa dengan gambarannya, bukankah berarti gini, Roh Kudus memampukan kita untuk serupa dengan Kristus. Bukankah itu tujuan kekristenan kita? Supaya Anda dan saya masuk keliru. Tujuan kekristenan bukan masuk surga. Anda percaya Yesus otomatis masuk surga. Karena surga yang memampukan Anda adalah Anda anak rumah Bapak kita kan? Tapi tujuan kekristenan Anda dan saya yang hari-hari ini Anda kerjakan, yang Anda kejar adalah gini, serupa dengan Kristus. Dan ternyata serupa dengan Kristus itu bukan karena kita yang bisa, tapi karena apa? Karena Roh Kudus yang mampu. Amin. Dan kenapa Tuhan memberikan Roh Kudus? Simple. Ada 2 hal yang kita belajar. Pagi hari ini kita belajar. Tetap gak mau nyala ya? Oke. Yang 2 hal kita belajar, peran dan fungsi Roh Kudus, yaitu gini, Roh Kudus memampukan Anda dan saya jadi penuai.
Dan Roh Kudus memampukan Anda dan saya serupa dengan Kristus. Oke, apa peran dan fungsi Roh Kudus? Memampukan kita jadi penuai, mampukan kita jadi serupa dengan Kristus. Nah, Bapak Ibu, kata kuncinya adalah memampukan. Lihat, perkataan ini diulang. Anda jadi penuai, yang memampukannya adalah Roh Kudus. Anda bisa serupa dengan Kristus, yang memampukanmu jadi adalah Roh Kudus. Nah, apa sih arti kata memampukan supaya Anda paham? Nah, kata memampukan ini punya dua arti dan saya akan cerita ini supaya Anda ngerti. Oh, gini toh. Ini karya Roh Kudus, ini kerjanya Roh Kudus itu kayak gini toh di hidupku. Yang memampukan itu artinya gini toh. Oke, kata pertama, arti pertama dari memampukan adalah mensupport atau memberikan pertolongan. Mensupport atau memberikan pertolongan. Artinya gini, gampangnya gini Bapak Ibu. Kalau Anda dimampukan, artinya gini, Anda nggak bisa, tapi orang lain itu nolong Anda, support Anda, supaya Anda jadi bisa melakukan sesuatu. Paham ya? Paham sampai sini? Saya mau kasih contoh Anda, perhatikan. Memampukan yang pertama adalah menolong dan mensupport. Artinya gini, kita nggak bisa di awalnya, tapi karena bantuan orang lain, karena pertolongan orang lain, karena support dari orang lain, saya jadi bisa melakukannya. Contoh, saya kasih contoh nyata ini. Waktu di, saya lupa, akhir tahun kemarin, saya harus operasi HNP di tulang belakang. Gitu ya. Nah, setelah operasi, saya nggak mampu dan tidak boleh diperbolehkan untuk bangun sendiri dari ranjang. Jadi setelah operasi, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, saya ingat hari pertama itu yang paling parah, nggak boleh terlalu banyak gerak. Jadi operasinya di belakang sini, di tulang belakang, jadi ada yang diambil, gitu ya. Jadi nggak boleh bangun sendiri dari ranjang. Kenapa? Kalau salah, karena ini baru dioperasi, kan ada yang diambil, nanti bisa-bisa balik kemana? Bisa-bisa salah ke tempat yang lain kan gitu ya. Oke. Nah, jadi gini, untuk duduk aja, itu pakainya pakai kekuatan ranjang. Tahu ya? Jadi kalau di rumah sakit itu pakai ada tombol, tuing. Nah gitu ya. Jadi untuk duduk aja, itu enggak boleh pakai kekuatan sendiri. Kekuatannya pasti ranjang. Apalagi mau ke toilet. Iya kan? Meskipun saya makannya dikit waktu itu, ya namanya orang satu hari nggak mungkin nggak ke toilet. Maaf, saya cerita apa adanya supaya Anda paham. Kalau kencing mah masih gampang. Bispot. Nah ya toh, yang susah itu Indonesia aja ya, BAB. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ketika saya nggak mampu itu, maka ada yang namanya perawat. Ada yang namanya dokter. Dan merekalah yang memampukan saya, yang menolong saya supaya saya bisa ke toilet. Awal-awalnya dipapa, Pak, pelan-pelan ya. Anda bisa bayangkan badan sebesar ini, susternya berarti berapa kan gitu ya. Pelan-pelan ya, gitu ya. Didudukin di toiletnya. Kenapa? Enggak bisa, enggak boleh. Dan memang tidak ada kekuatannya. Nah Bapak Ibu, apa yang dilakukan perawat ini seperti yang Roh Kudus lakukan ketika memampukan kita. Perawat memampukan pasiennya, memampukan saya. Oke? Dari yang enggak bisa apa-apa, maka semuanya ditolong dan dikerjakan untuk pasiennya. Paham sesuatu? Paham? Artinya gini, kalau Roh Kudus memampukan Anda jadi penuai serupa dengan Kristus, dulu kita nggak bisa apa-apa. Ora iso. Tapi tiba-tiba dia lakukan penuh, dia tolong penuh. Dalam kondisi-kondisi tertentu, Roh Kudus akan mampukan kita jadi bisa, jadi mampu. Bahkan seringkali kita mikir gini, loh kok iso ya? Aku pikir aku nggak iso. Pernah ngalamin nggak?
Pernah ngalamin nggak? Itu Roh Kudus. Dia yang memampukan Anda. Itu kata pertama, arti kata pertama dari memampukan. Tapi arti kata kedua yaitu, arti kata kedua dari memampukan yaitu menjadikan kita mampu. Artinya apa? Bapak Ibu perawat dan dokter yang ngurusin saya, yang nolong saya, itu nggak hanya gini, oke Pak, kamu tinggal menengahi, lama-lama seperti itu terus dalam 3 hari, tidak. Tapi setelah hari pertama apa yang mereka lakukan? Mereka menolong saya, bukan hanya menolong saya, tapi apa? Mereka jadikan saya mampu untuk melakukan itu sendiri. Dengan cara apa? Caranya apa? Dibimbing, diajari. Benar? Oh, saya diajarin. Oke Pak, kalau Bapak mau turun, mau duduk dari ranjang, nggak boleh langsung set. Kita biasanya kan posisi tidur, kalau bangun gimana? Set gitu ya. Nggak boleh, karena yang fungsi bergerak di sini. Nah ini habis dioperasi. Brodol kok. Iya toh? Lalu apa? Supaya dia memampukan saya, kan nggak mungkin tiap hari saya hebat gitu ya. Pasien kan bukan hanya saya aja kan gitu ya. Pak, belajar, saya dampingin. Apa yang mereka lakukan? Oke Pak, pertama kalau Bapak mau duduk, miring dulu. Dari posisi terlentang, miring. Loh ini pelajaran Anda juga boleh lakukan. Kalau duduk langsung itu nggak boleh sebenarnya dari tidur. Miring dulu. Setelah posisi miring, apa yang dilakukan? Sikunya ditaruh di sini. Lalu tangannya mulai mendorong. Sampai Anda duduk. Baru ngerti. Bisa bayangin nggak? Bisa bayangin nggak? Kalau udah tidur gini kan, lalu miring, ya kan? Kan sudah posisi miring ya. Saya kan nggak mungkin miring di bawah kan. Iya, toh bayangin aja ya. Lalu apa? Setelah itu tangan sikunya, lalu tangan yang satu di sini lalu didorong. Kita bisa duduk. Duduknya pakai kekuatan tangan, bukan pakai kekuatan core di pinggang. Oke. Habis itu apa? Pak, belajar berdiri. Pakai kruk. Anda tahu kruk? Yang kaki 3 itu ya. Angkat Pak. Oke. Lalu di toilet pun juga sama. Diajarin sampai toilet. Pak, kalau mau duduk meskipun itu toilet klosetnya duduk, tidak boleh brek. Gitu ya. Yang ketawa kan sering ya. Brek. Gitu. Nggak boleh Pak. Pelan-pelan. Ya, pelan-pelan saja, ya. Duduknya juga pelan-pelan. Tahan, Pak, ya. Kekuatan tangannya. Supaya apa? Saya akhirnya mampu melakukan itu sendiri. Cari pegangan. So, Bapak Ibu, Anda mulai paham nggak? Mulai paham nggak? Ternyata kata memampukan itu punya 2 arti loh. Yes. Ada kondisi-kondisi urgent di mana Roh Kudus akan mampukan Anda dari nggak bisa sama sekali. Tiba-tiba aku bisa. Entah dari mana, kekuatannya dari mana, idenya dari mana, nggak tahu. Tiba-tiba muncul, itu Roh Kudus. Tapi kata kedua, kata dari memampukan Anda lagi nih. Dia bimbing Anda, dia ajarin Anda supaya Anda mampu jadi mampu. Amin. Amin. Mulai nangkap sesuatu. Mulai paham sesuatu Bapak Ibu? Mulai ngeh nggak? Oh, oke. Berarti itu peran dan fungsi Roh Kudus. Kata kuncinya adalah gini. Roh Kudus yang memampukan Anda dan saya. Kenapa ya selalu gitu ya? Oke, nggak apa-apa lah, nanti dicari. Oke. Kata kuncinya adalah Roh Kudus yang memampukan Anda dan saya. Roh Kudus yang mensupport dan menolong kita. Tapi dia juga akan menjadikan kita, membimbing Anda dan saya supaya mampu apa? Serupa dengan Kristus. So, untuk serupa dengan Kristus, untuk menjadi penumai, bukan ujuk-ujuk. Mungkin suatu kali urgent, ya Anda akan ditolong. Oke, tapi setelah itu
yang Roh Kudus kerjakan, dia akan mampukan Anda perlahan. Perlahan, dia akan hajar, dia akan bimbing Anda, supaya Anda bisa dengan sendirinya bertumbuh jadi pribadi yang kuat, serupa dengan Kristus. Ayatnya sama. 2 Korintus 3 ayat 18. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka roh Tuhan itu, Roh Kudus itu akan apa? Memampukan. Kita akan diubah. Ini artinya gini, dimampukan jadi serupa dengan Kristus. Amin. So kalau hari ini Anda lagi berjalan untuk serupa dengan Kristus, Tuhan itu penuh kasih loh. Aku dulu orangnya nggak terlalu nih cuek. Tapi ketika aku bisa, itu karena siapa? Karena siapa? Karena Roh Kudus. Amin. Karena dia yang mampukan. Nah, Bapak Ibu, kasih next saja deh. Nah, kita akan baca di ayat pokok. Nah, hari ini saya akan bilang ini. Nah, gimana sih caranya? Saya adalah tipe pengkhotbah yang suka membuat Anda itu mengerti secara real dalam kehidupan sehari-hari. So, saya nggak akan kasih Anda teori terlalu panjang, tapi saya ingin Anda ngerti dalam kehidupanmu. So, gimana sih dia bisa mampukan kita untuk jadi serupa dengan Kristus? Karena ending kita, tujuan kita adalah serupa dengan Kristus. So, gimana caranya? Roh Kudus bisa mampukan Anda. Dia bisa ajar kita. Supaya kita bisa serupa dengan Kristus. Bapak Ibu, caranya ada lagi. Nanti kita baca di Yohanes 16 ayat 8. Nah, judul khotbah saya hari ini adalah menginsafkan akan dosa. Ini peran Roh Kudus di hidupmu. Ini caranya dia membawa Anda, memampukan Anda untuk bisa serupa dengan Kristus. Dan saya percaya ketika Anda ngerti, oh ini toh, maka saya percaya kehidupanmu akan menjadi lebih powerful. Kehidupanmu akan menjadi lebih mudah memahaminya. Dan kalau Anda mudah memahaminya, maka Anda akan melakukan dengan segenap hatimu. Amin. Apapun yang Anda lakukan dengan sebuah pengertian, maka itu akan jadi sebuah powerful dalam hidupmu. Setuju? Oke, saya akan bawa Anda untuk baca ayatnya. Yohanes 16 ayat 8, dan ini akan jadi ayat pokok kita untuk beberapa minggu ke depan. So, bagaimana peran Roh Kudus? Dia memampukan kita dengan cara apa? Caranya seperti ini. Dan kalau ia datang, siapa itu? Roh Kudus. Maka ia akan menginsafkan dunia. Siapa dunia? Anda dan saya. Gitu ya. Menginsafkan dunia akan apa? Akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Nah, nanti saya akan buat Anda paham. Pak, hubungannya dia menginsafkan kita akan dosa, akan kebenaran, dan penghakiman untuk jadi serupa Kristus apa, Pak? Pelan-pelan. Hari ini kita akan berfokus pada yang pertama, yaitu menginsafkan akan dosa. Oke? So, minggu ini peran yang pertama yang akan kita bahas adalah Roh Kudus itu akan menginsafkan kita tentang dosa. Bapak Ibu, ingat ayat ini akan selalu kita bahas 2-3 minggu ke depan, dan artinya 2-3 minggu ini juga akan kita bahas. Karena peran Roh Kudus ada 3 nanti. Dia akan menginsafkan akan dosa, dia akan menginsafkan akan kebenaran, dan dia akan menginsafkan tentang penghakiman. Oke. Nah, menginsafkan itu punya arti gini. Menginsafkan itu memiliki arti gini. Memberitahu atau menyatakan posisi kita yang keliru. Nggak berhenti di sana. Oke. Bedanya Roh Kudus sama setan gini. Kalau setan ngasih tahu Anda keliru dan Anda diolok-olok, dibully supaya Anda jatuh. Setuju? Oh, kamu pernah buat salah, gak mampu, gak layak. Elek kowe. Itu setan.
Tapi kalau Roh Kudus itu menginsafkan, sama-sama Anda dikasih tahu, keliru loh hari ini. Ini loh kelirunya. Kalau Anda nggak pernah tahu Anda keliru, Anda nggak akan pernah bisa berubah. Setuju? Roh Kudus nggak berdiri di situ. Tapi apa? Kalau dia sudah ngasih tahu posisi kita yang keliru, supaya apa? Supaya kita bisa ngerti dan menerima atau berbalik kepada hal yang benar. Amin. Hari ini sedikit pembelajaran, it's okay, karena ini penting, supaya Anda paham. So, apa peran Roh Kudus? Dia menginsafkan akan dosa. Apa itu menginsafkan? Yes, dia akan kasih tahu kita bahwa Anda sedang keliru, sedang melakukan sebuah dosa. Supaya apa? Supaya Anda bisa berbalik, supaya Anda bisa ngerti, supaya Anda bisa apa? Terima hal yang benar. Oke? So artinya, next, so artinya gini, menginsafkan akan dosa artinya gini, Roh Kudus akan memampukan Anda dan saya untuk sadar akan posisi kita yang berdosa ini, dan memampukan Anda dan saya untuk mengerti serta berbalik kepada Tuhan. Oke? Bapak Ibu, kalau kita bisa ngerti, sadar aku udah salah, itu kerjaannya Roh Kudus. Karena nature manusia, nggak ada orang yang suka disalahkan. Benar nggak? Meskipun ada banyak orang yang ngomongnya gini, nggak apa-apa, le aku salah omong ono. Tapi begitu diomongi salahnya, begot. Do you know begot? Ya benar toh? Aku kritikan. Nah, tapi percaya saya nggak ada orang suka dikritik. Nature manusia nggak suka disalahkan. Makanya jangan heran. Dam, kamu makan buah ya? Ora Tuhan. Loh, telanjang itu. Oh, gara-gara sih? Hawa, gara-gara kamu ya makan buah. Enggak Tuhan. Ini dibohongi. Karena ular bukan manusia, dia nggak bisa jawab apa-apa sama Tuhan. Iya kan? Dia terima penghukuman. Tapi nature-nya manusia nggak pernah mau dikoreksi. Setuju Bapak Ibu? Nah, ini yang saya mau bawa Anda. Bahwa kalau Anda bisa paham bahwa yang kita lakukan itu keliru, itu salah di mata Tuhan, itu dosa. Itu karena pekerjaan Roh Kudus. Dan tidak berhenti di sana. Karena dia akan memampukan Anda untuk berbalik dan dipulihkan. Amin. Oke, hal yang pertama yang akan kita belajar, yang harus kita sadari. Next. Bapak Ibu, bahwa setiap Anda dan saya, siapapun Anda di tempat ini, kalau saya boleh bertanya, ada nggak yang tidak pernah berbuat dosa? Tolong angkat tangan. Ada nggak? Oh nggak ada ya? Wah Pak, dari kecil Pak. Aduh Pak, oke saya kurangi. Yang seminggu ini nggak pernah buat dosa. Ada nggak? Loh, ora ono. Dosa kabeh. Waduh, kelamaan. Yang 2 hari ini, berarti yang kemarin Sabtu sama Minggu pagi ini, yang belum buat dosa, angkat tangan. Loh, ono. Pagi ini yang belum buat dosa. Wih, Stephen luar biasa. Saya aja kadang-kadang buat dosa mikirnya aneh-aneh. Iya toh, udah serius. Artinya gini, percaya saya bahwa gini, setiap kita tidak pernah lepas, tidak akan pernah bisa lepas dari yang namanya dosa sampai Anda ketemu Tuhan kedua kali. Setuju? Setuju ya? Selama Anda hidup, Anda pasti berbuat dosa. Oke?
So artinya gini, firman Tuhan bilang gini, kalau Anda semua berbuat dosa, maka setiap kita pantas mendapat sebuah hukuman. Dan hukumannya apa atas dosa? Maut. Apa itu maut? Mate. Kalau mati kan biasa, mate. Ya. Ngomong sama sebelahmu, mate. Dan saya ingin buat Anda setuju dengan ini dulu. Bapak Ibu, dosa itu bukan masalah. Coba katakan sama-sama. Dosa bukan kelemahan. Oke. Dosa adalah dosa. Perhatikan. Dosa bukan masalah, dosa bukan kelemahan, dosa bukan kelalaian. Dosa adalah dosa. Artinya gini, apapun yang melanggar sebuah kebenaran firman Tuhan, itu dosa. Oke? Anda bukan sedang bermasalah, Anda bukan sedang mengalami kelemahan, tapi Anda berdosa. So, artinya kalau dosa adalah dosa, ada nggak dosa putih, dosa hitam, dosa besar, dosa kecil, ada nggak? Nggak ada. Yakin? Yakin? Bobotnya apa, Pak? Pernah nimbang dosanya, Pak? Oh, nginjak semua. So, sebuah pemikiran yang harus kita setuju dulu. Apapun yang Anda lakukan, oke, itu dosa. Dan hukumannya cuma satu, maut. Mau besar, mau kecil, mau putih, mau hitam, abu-abu, kayak berat, ringan. Hukumannya tetap satu, maut. Artinya, kalau Anda berbohong demi kebaikan, itu dosa. Itu bukan masalah. Kalau Anda ngentit uang 10.000, itu ya kok nggak wani ngomong? Dosa. Hukumannya mate. Iya kan? Loh Pak, kan kepepet Pak. 10.000 kok Pak. Tetap dosa. Nyontek itu dosa apa masalah? Atau kelemahan, karena aku nggak belajar. Salah gurunya nggak ketemon. Nyontek itu nyontekin. Itu kan membantu. Firman Tuhan berkata kita harus saling tolong nyontek dan nyontekin sama-sama dosa. Bukan masalah buat curang, tapi itu Kalau Anda maki-maki orang, apapun alasannya itu, ya pancene dhek ngono, Pak. Itu dosa. Bukan masalah. Anda tidak mengampuni saudaramu, orang tuamu, mertuamu, itu yakin. Serius. Itu bukan kelemahan. Kelemahan cuma satu Tuhan, yang lainnya udah aku lakuin kok. Itu dosa adalah dosa. Amin. Paham sesuatu? Paham sesuatu? Dan yang namanya dosa, ganjarannya maut. Kalau sampai sini Anda bisa ngerti, Anda bisa paham. Oh, I see. Yang aku lakukan itu bukan masalah, bukan kelemahan, tapi dosa. Itu pekerjaan Roh Kudus. Amin. Itu yang Roh Kudus yang memampukan Anda untuk paham, untuk mengerti. So, makanya jangan heran. Banyak orang berkata, seperti aku diingatin loh, seperti aku ditegur loh, untuk tidak melakukan sesuatu. Karena itu dosa.
Dan kalau Anda bisa nurut, itu Roh Kudus yang memampukan. Amin. Amin. Tapi gak berhenti di sini. Nah, tadi saya bilang, Roh Kudus bukan hanya menyatakan kesalahan, tapi dia juga memampukan kita. Untuk apa? Untuk mengerti dan berbalik kepada kebenaran. Itu yang dinamakan menginsafkan akan dosa. Amin. Amin. Artinya gini, kalau Anda cuma tahu itu dosa dan buat Anda hancur, terpuruk, itu bukan menginsafkan. Kalau Anda cuma tahu itu dosa, oh ya aku sudah buat dosa, dan Anda berhenti sampai di sana, hatimu cuma memperingatkan, nggak mau gubris, itu baru separuh, sepertiga bahkan. Oke? Nah fullnya gimana toh Pak peranan Roh Kudus? Next. So, penginsafan akan dosa akan menghasilkan apa? Menghasilkan apa? Pertobatan. So, kalau Roh Kudus kerja peranannya, kalau Anda sampai bertobat berbalik, bukan hanya Anda tahu dan mengakui bahwa Anda salah, bukan salah. Kalau Anda berdosa, lihat, dosa bukan kesalahan, dosa adalah dosa. Kalau Anda bisa ngaku, Anda tahu Anda dosa, dan Anda berbalik dari itu, itulah yang dinamakan penginsafan dosa. Itu yang dinamakan yang kita sebut pertobatan. Amin. So kalau Anda bisa bertobat, maka kita bukan karena kita mampu, kita sadar dengan sendiri. Itu karena Roh Kudus yang mampukan Anda dan saya. Amin. Mungkin apa yang saya khotbahkan hari ini nggak bisa memuaskan setiap Anda. Nggak bisa ngubah Anda. Tapi kalau Anda sampai bisa setuju, itu karena Roh Kudus. Amin. Kalau Anda bukan hanya setuju dan Anda mulai mengambil sebuah tindakan karena itu karena Roh Kudus. Amin. Kalau ada sampai pengakuan dari mulutmu dengan kerendahan hati, itu karena Roh Kudus yang mampukan Anda. Amin Bapak Ibu. Amin. So artinya itu yang dia kerjakan hari ini buat Anda. Setiap hari. Kesadaran kita akan dosa dan kita mau berbalik. Itu yang dinamakan sebuah pertobatan. Amin Bapak Ibu. Amin. Dan pertobatan harus kita kerjakan setiap hari. Oke. Siapa yang di sini sadar bahwa kita ini orang berdosa? Dan berapa banyak dari Anda mau dipulihkan, mau mendapatkan hidup Anda berkemenangan dari dosa? Amin. Siapa yang mau hari ini dilepaskan, dipulihkan dari dosa yang mengikatmu selama ini? Jawabannya cuma satu. Apa? Pertobatan. Saya akan akhiri dengan sebuah ayat, tapi saya akan cerita beberapa waktu dulu. Next. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan itu setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Simpel aja. Pertobatan itu dimulai dari sebuah keterbukaan. Bapak Ibu, firman ini jelas ngomong, kalau Anda ngaku dosamu, maka Anda akan diampuni dan disucikan. Artinya gini, kalau ngaku dosa, Tuhan aku nyolong. Diampuni, disucikan. Benar? Benar? Nah, yang diampuni, yang disucikan dosa yang mana? Menurut Anda? Seringkali kita ini gini manusia ini ya. Seringkali kita manusia gini. Tuhan kan maha tahu. Ya pokoknya aku ngaku dosa, Tuhan ngaku dosa, ampunono.
Dan kita berpikir semua sudah diampuni Tuhan. Padahal firman Tuhan jelas, yang Anda akui, yang Dia ampuni dan sucikan. Artinya kalau dosanya nggak mau akui, diampuni nggak? Disucikan nggak? Nggak ada yang namanya dosa borongan. Ora ono. Aku ngaku situk sing lainnya melok itu hanya ora ono. Benar? Benar? Simple. Pertobatan itu dimulai dari keterbukaan. Untuk ngaku dosa Anda harus belajar terbuka. Amin. Pertobatan dimulai dari yang namanya keterbukaan. Apa itu keterbukaan? Kalau Anda mau hidupmu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, pernikahanmu dipulihkan, maka mulailah dengan yang namanya keterbukaan. Apa itu keterbukaan? Mengakui dosa kita. Maka yang diakui akan diampuni dan disucikan. Nggak diakui, kalau Anda nggak ngaku, nggak terbuka, kalau Anda simpen dewek, ya nggak disucikan. Amin. So kita nggak bisa berkata gini, Pak cukup, yang penting kan aku minta ampun darah Yesus menyucikan. Enggak berlaku seperti itu Bapak Ibu. Amin. Kalau itu yang Anda ingat kan berarti itu kan karepmu. Sama kalau kita lagi buat salah, aku minta maaf ya. Nah, kalau suami istri, kan gitu kan? Lagi buat salah, aku minta maaf. Kalau suaminya buat salah, sama istri, aku minta maaf. Minta maaf apa? Sing endi? Kapan? Tapi kadang-kadang kalau istri, pokoknya aku minta maaf wis ta. Maaf no. Lah kita sering gitu enggak? Suami-suami sering digituin? Enggak ya? Karena istri-istri di tempat sini baik ya? Enggak ada yang jawab. Istri-istri sering gitu enggak? Pokoknya maaf no wis. Kan aku ngomong maaf. Di tempat ini enggak ada ya? Enggak ada. Di rumah masing-masing biasanya nanti. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita sih gengsi kan. Kita enggak mau, tadi aku udah ngelukain kamu, kata-kataku salah loh. Aku minta maaf soal itu ya. Karena kita gengsi. Nggak mau Nah kita samain Tuhan dengan kayak gitu. Tuhan, pokoknya kan aku sorry udah. Sorry Tuhan. Sorry mana loh Tuhan. Tapi kalau Anda tidak pernah terbuka, kalau Anda nggak pernah ngaku apa yang sudah pernah Anda lakukan, tidak akan ada pemulihan, tidak ada akan penyucian dan pengampunan. Amin. Karena itu apa? Biarkan Roh Kudus yang memampukan Anda untuk terbuka. Amin. Karena apa yang keluar dari mulut kita, yang kita akui, itu yang akan dipulihkan. Itu yang akan diampuni. Tidak ada yang namanya borongan. Katain sama-sama, ora ono dosa borongan. Kok gitu Pak? Iya, sama halnya kalau Anda ke dokter. Siapa yang pernah sakit dan ke dokter? Hampir semua ya. Anda ke dokter bayar mahal loh. Ya? Bayar mahal. Kalau Anda ke dokter, pasti Anda sakit. Tapi dokternya itu mencek no. Setiap ketemu pasien, pasti yang dia tanya pertama kali apa? Sakit apa? Loh dok, aku baik-baik saja gak ke dokter. Emangnya aku tamasya? Kan enggak. Tapi setiap kali kita ke dokter pasti tanyai, Bu, Pak, sakitnya apa? Di mana? Bener? Kalau Anda punya pikiran gini, aku harus bayar larang. Iya toh? Mosok kayak so nebak-tebakan dok. Ada dikasih obat yang aneh-aneh gitu ya. Segini, kalau Anda mau disembuhkan, kalau Anda ke dokter, yang harus Anda lakukan apa? Terbuka. Dok, sakitnya di sini. Izin Pak, panu Pak. Mosok tak cerita-ceritoin. Izin nama. Loh, Bu, ngapain Bu? Tompel ya Pak di sini ya gitu. Cuma di sini, karena kita malu yang di sini nggak diceritain. So artinya yang disembuhkan yang di sini, yang di belakang tetap sama dengan Anda dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kalau Anda nggak pernah ngaku, nggak pernah terbuka,
Iya dok, ini loh panunya. Mau ditunjukin kabeh. Nah, maka itu yang beres. Amin. Itu yang dipulihkan. Itu yang disembuhkan. Setuju? Mulai paham sesuatu? Mulai dibukakan sesuatu? Oh, Anda nggak bisa ngomong gini. Yang penting kan aku udah didoain. Yang penting kan aku udah bahasa roh. Dan semua masalahku beres. No. Anda harus buat sebuah pengakuan dengan Tuhan. Anda harus mulai terbuka. Tuhan, hatiku masih nggak bisa beres. Sakit loh Tuhan ternyata. Yang mana? Tapi kalau selamanya Anda simpen, tidak akan pernah beres. So artinya gini, kunci mengalami sebuah pemulihan adalah keterbukaan. Yang harus Anda lakukan apa? Kalau Anda sudah akui terima, maka Anda akan terima sebuah pengampunan. Ngomong apa adanya, Tuhan aku pernah gugurin loh. Tuhan aku pernah nyolong. Ya kan? Tuhan aku pernah sakit hati sama mana, itu loh Tuhan. Ya kan? Tuhan aku pernah main hal-hal gaib loh. Tuhan aku pernah undang setan loh. Harus diakui. Kenapa? Karena yang diakui ya akan dipulihkan. Amin. Kalau hari-hari ini Anda mau pelepasan. Kalau orang dulu sama orang sekarang beda ya. Kalau orang dulu kan pokoknya datang didoain pendeta. Kayak pendeta bungok-bungok sampai entek kabeh nafasnya. Karena nggak pernah diakui. Apa yang nggak pernah diakui nggak akan pernah next tolong. Gitu ya. Apa yang terus engkau sembunyikan akan terus berulang dan mengikat dirimu. Satu-satunya cara supaya Anda bebas dari jerat dosa, yaitu Anda harus mengakui dan Amin. Amin. Sekarang apa? Kalau Anda mau pelepasan, isi form dulu. Anda pernah ngapain aja. Oh, itu akan mempermudah sekali. Oh, pendetanya masih bengok kayak apapun, kamu sendiri tidak pernah terbuka, nggak akan pernah ada apapun. Halo? Halo? So artinya apa? Apa yang terus Anda sembunyikan tidak akan pernah mengalami sebuah pemulihan. Dan itu akan terus berulang dalam hidupmu. Dan itu akan mengikat terus. Tapi kalau Anda mau pulih, Anda mau dilepaskan, Anda mau dimerdekakan, langkahnya apa? Keterbukaan. Amin Bapak Ibu. Amin. Wes mulai apot amin ya. Masih jam 8:20 kok. Kita nggak terbiasa terbuka. Tapi kita harus belajar. Dan kalau Anda bisa terbuka, yang mampukan Anda ngomong, itu Roh Kudus. Yang ingatkan Anda, aku pernah gini, itu Roh Kudus. Karena Roh Kudus mau Anda dipulihkan. Coba senggol kanan kirimu. Yo kamu itu. Kroso. Balas. Kamu juga. Ojo nunjuk tok. So pertanyaannya simpel gini. Next. Terakhir. Pertanyaan yang simpel. Pak, lalu kepada siapa kita harus ngakunya, Pak? Kepada siapa kita harus terbuka? Bapak Ibu, hari ini Anda ngerti sesuatu. Kalau Roh Kudus kerja nggak pernah separuh-separuh nih. Dia nggak cuma ngingetin Anda kan dosa yang pernah Anda lakukan, tapi dia pengen buat Anda dibebaskan. Dia pengen buat Anda berbalik. Amin. Kalau tidak, maka setan yang akan kerja. Anda akan dituduh terus. Anda akan dihakimi terus. Anda akan ditekan terus. Dan itu tidak akan pernah lepas dari hidup. Oke? Pak, kalau gitu, aku mau membuat sebuah keterbukaan pengakuan. Kepada siapa, Pak? 2 menurut saya. Yang pertama pasti kepada Tuhan. Dan yang kedua, kepada otoritas di atasmu. Kenapa harus otoritas di atas? Kenapa nggak cukup Tuhan, Pak? Ngomong ambil Tuhan itu memang butuh sebuah keberanian. Tapi masih gampang. Setuju? Setuju? Tapi kalau Anda mau ngomong dengan otoritas di atasmu,
itu tanda Anda merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin. Dan supaya mereka bisa mendoakan pemulihan atas hidupmu. Amin Bapak Ibu. Amin. So artinya keterbukaan ini harus aku buka kepada siapa? Pada dua orang. Yang pertama kepada Tuhan dong. Karena dia ada sumber. Dia yang bisa memulihkan Anda. Yang kedua kepada otoritas di atas Anda. Siapa otoritas di atas Anda? Bisa orang-orang yang Anda percaya, yang Anda anggap rohani di atasmu. Bisa ketua selmu. Bisa leadermu. Bisa juga gembala. Tapi kan gak selalu harus gembala. Setuju? Setuju? Karena saya percaya ada banyak orang-orang yang punya hati terhadap hidupmu. Amin Bapak Ibu. Oke, saya tutup gini. Pak, kalau udah ngaku kedua orang ini, ke Tuhan sama ke otoritas di atas saya, perlu nggak saya ngaku dengan orang yang sudah saya celakai? Orang yang sudah pernah saya benci yang bersangkutan. Perlu nggak? Menurut saya gini, ada yang perlu dan ada yang belum siap. So, makanya gini, langkah awalnya terbuka dulu sama Tuhan dan otoritas di atasmu. Maka otoritas di atasmu akan mengarahkan Anda. Amin. Karena yang sering kali terjadi adalah, terutama kalau pasangan, ya kan? Kalau nggak kenal mah gampang, ya kan? Ya aku minta maaf dong, ya kan gitu kan? Tapi kalau pasangan, bisa nggak karu-karuan ini. Kenapa? Mungkin suaminya ngaku, istrinya belum siap, tambah buyar. Karena itu butuh yang namanya mentoring, karena itu butuh yang namanya otoritas di atasmu. Untuk mereka bisa mementor Anda. Amin Bapak Ibu. Paham maksud saya? Ada sebuah kasus deh saya kasih tahu Anda. Kasus yang banyak terjadi adalah kemungkinan besar adalah pria sejati. Ada yang pernah ikut pria sejati enggak? Ya. Dan salah satunya adalah keterbukaan. Benar ya? Nah, ketika saya ikut pria sejati itu saya masih muda. Saya masih kuliah. Ini masih muda. Jadi yang ikut adalah orang-orang yang seperti itu. Nah, ketika saya ikut, saya itu cuma gini, wih, dosa para pria ini macam-macam dan ngawur-ngawur. Oh ya, yes, gitu ya. Sempat tanya, apakah dosa yang seperti ini harus diakui enggak? Gitu ya. Kalau sudah nikah, dosa ini harus diakui enggak? Saya ngomong gini, saya ngomong sama istri saya bilang gini. Pendapat saya ada dua. Kalau kejadian yang Anda lakukan dosanya itu jauh sebelum menikah, so maka nggak usah diungkit kembali. It's clear. Anda tinggal ngungkit sama mentor Anda dengan Tuhan. Clear. Istri perlu tahu nggak Pak? Kalau itu jauh sebelumnya, istri ngapain tahu? Paham ya? Dan biasanya di pranikah itu ada pengakuan dulu. Ya, kalau Anda nggak pernah ngaku, salahmu. Gitu kan? Tapi kalau kejadiannya waktu pernikahan, nah itu harus diakui. Tapi dengan bimbingan. Nggak boleh ngawur. Paham maksud saya? Paham? Karena keduanya harus saling siap. Karena keterbukaan itu bagus. Tapi keterbukaan dengan cara yang salah akan membawa dampak yang salah. Amin. Amin Bapak Ibu. Siapa yang siap dipulihkan? Siapa yang siap dilepaskan dari dosa? So, mari belajar terbuka. Akui di hadapan Tuhan. Saya minta pemain musiknya dong.
Oke Bapak Ibu. Ada sebuah lagu yang sangat bagus berkata gini. Selidiki aku, lihat hatiku. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang Mari, biar pagi hari ini kita sama-sama berkata, Tuhan selidiki hatiku Tuhan. Bukan hanya karena aku mengasihi Engkau apa tidak, tapi Anda mau dipulihkan atau tidak pagi hari ini. Setan seringkali memakai apa yang kau sembunyikan sebagai senjata untuk menyerangmu. Untuk buat engkau gak bisa lepas dari apapun. Tapi hari ini Roh Kudus mau menginsafkan Anda. Menginsafkan akan dosa akan membuahkan sebuah pertobatan yang ajaib. Amin. Amin. Tapi hanya apa yang Anda berani akui di hadapan Tuhan. Berani Anda buka, maka itu yang akan dipulihkan. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari berdoa. Mari tutup matamu. Mari tutup matamu. Mari biar Roh Kudus ingatkan dalam hatimu apa yang belum selesai, apa yang masih kau sembunyikan, apa yang masih kau gak pernah mau lakukan, buka. Karena apa yang tidak pernah kau buka itu akan berulang dan itu akan mengikat engkau terus sampai engkau berani berkata terbuka dan jujur. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Kirabayarabasi, kirabayarabasi. Shikirabayarabasi, kirabayarabasi. Shikirabayarabasi. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Engkau baik, Engkau baik. Yes. Shikirabayarabasi. Mari buat pagi hari ini sebuah pengakuan di hadapan Tuhan. Mari buat langkah di awal. Ngomong aja, Tuhan aku masih sakit loh. Itu belum selesai. Tuhan aku masih gak bisa loh. Orang lain mungkin gak tahu hal ini. Tuhan aku ngelakuin dosa loh. Dan aku butuh pertolongan Roh Kudus. Mari akui di hadapan Tuhan. Sikinamaya dalam masande. Haleluya. Haleluya. Ada banyak orang gak pernah bisa lepas didoain seperti apapun. Karena itu terus kau sembunyikan. Kau berharap orang lain yang bisa menebak. Tidak, Tuhan tidak akan pernah buat seperti itu. Pemulihan itu dimulai dari dirimu. Pemulihan dimulai ketika hatimu mau merendahkan diri. Dan Anda mau dipulihkan. Pemulihan itu dimulai ketika Anda mau belajar terbuka dengan Tuhan. Haleluya Yesus. Kirabayarabasani. Mari sama-sama katakan. Selidiki aku Tuhan, oh. Selidiki aku, lihat hatiku, yes, amataku. Yesus, Kau yang maha tahu, yang menilai hidupku, yes.
Bapak Ibu sebenarnya Anda mau ngaku nggak ngaku pun Tuhan ngerti nggak? Karena nggak ada yang tersembunyi loh di hadapan Tuhan. Mari belajar, beranikan diri Anda. Roh Kudus kok yang mampukan Anda. Ngapain Anda harus berulang di circle yang sama? Mari biar pagi hari ini kulihat kebaikan. Kalau Anda butuh didoakan dan Anda mau ngaku, Anda bisa bangkit berdiri di tempat Anda saja. Saya tidak akan minta Anda maju, tapi biar Anda berdiri. Jadi sebuah Tuhan, aku mau dipulihkan. Tuhan, aku butuh dipulihkan. Mari ngomong dengan Tuhan sendiri. Apa yang mau kau akui? Mari panggil Tuhan. Oh, oh, Kau lihat orang anak-anakmu yang mau mengaku, yang mau terbuka dengan Kau Tuhan. Kau hargai setiap usaha mereka Tuhan. Sama-sama mari katakan. Telah kulihat kebaikan yang tak pernah habis. Sampai akhirnya dapati aku tetap setia. Mari Anda yang berdiri angkat tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah kekuatan yang dari Tuhan. Tuhan akan merubahkan hatimu mulai pagi hari ini. Kau akan terima sebuah pemulihan. Karena kau mau belajar terbuka. Janjinya ya dan amin. Apa yang kau akui, Dia akan ampuni. Dia akan sucikan kembali. Semerah apapun dosamu, semerah apapun, bahkan seperti kain kirmisi pun, Dia akan sanggup jadikan itu putih. Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang luar biasa. Dia akan pulihkan. Dia akan pulihkan. Dia akan sembuhkan. Dia akan bukakan jalan-jalan yang baru. Karena hari ini pemulihan terjadi dengan ajaib. Yes! Apa yang sudah Anda akui tidak akan pernah bisa digunakan oleh setan untuk mendakwa hidupmu. Karena Tuhan yang mengampuni. Karena Roh Kudus yang akan memulihkan. Dia akan membalut lukamu. Dan Dia akan sembuhkan engkau dengan ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima dengan ajaib. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara Yesus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan telah hadir, bahkan Tuhan mengasihi anak-anaknya di GPI Regeneration Church ini luar biasa. Maka dari itu Bapak Ibu, saya mohon Bapak Ibu sekalian bahwa
hari demi hari, tiap hari Minggu, bila kami datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberi kita yang terbaik. Bahkan pemulihan demi pemulihan di saat kita datang ke bait suci Allah. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu, puji Tuhan, hari ini hari yang luar biasa. Kita mendapatkan berkat yang luar biasa, ya, yang tidak ternilai bagi hidup kita. Maka dari itu Bapak Ibu, saya ingatkan lagi sekali, jangan lewatkan di hari Minggu. Kita memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan, sehingga Bapak Ibu, berkat-berkat akan turun atas kita semuanya. Tuhan luar biasa, ya. Saat ini ayo kita sama-sama, saya akan berdoa, ya, kepada Tuhan. Tuhan, bentar. Kita bangkit berdiri, kita akan akhiri, tapi sebelumnya kita akan doa untuk persembahan. Bapak Ibu, Anda boleh angkat amplop Anda. Nanti setelah doa persembahan kita akan doa tutup sama-sama. Ya. Oke. Ya. Silakan angkat persembahan. Ya. Ya. Selanjutnya kita seperti ini. Saya sendiri tadi lupa saya bawa, ya. Tapi selanjutnya kita akan berdoa untuk persembahan. Ya, puji Tuhan, ya. Jadi saya ingatkan persembahan ini mulai dua kali ini sudah kita akan berdoa. Ya. Angkatlah persembahan. Bapak yang kami kasihi, saat ini kami membawa persembahan kami kepada Engkau Tuhan. Tuhan, dengan penuh ucapan syukur kami bawa persembahan ini dengan sukacita, dengan sukarela. Terimalah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya percaya Tuhan tetap hadir tengah-tengah kami. Mujizat Tuhan melimpah pada anak-anaknya pada saat ini. Berkati Tuhan anak-anakmu masa depan dengan sukacita dan damai sejahtera-Mu. Saya percaya mujizat-Mu terjadi saat ini. Saya akan berdoa usaha kami, bisnis kami, dan Tuhan Kau selalu memberkati keluarga kami, rumah tangga kami, bahkan anak cucu, cicit kami, Kau juga berkati. Tuhan, berkati apa yang kami lakukan, Kau campur tangan, Kau buat kami semuanya menjadi anak-anak yang berhasil. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, atas kasih-Mu, dan atas kebaikan-Mu. Bapak, berkati tangan-tangan yang sudah memberi, dengan Tuhan sukarela, sukacita, yang sudah mensupport pekerjaan Tuhan di GPI Regeneration Church. Kami percaya Tuhan Kau yang memberkati juga di persembahan apapun, ya, apakah itu perpuluhan, auta, pemikiran, tenaga, dan Tuhan doa-doa syafaat dan pelayanan kami Kau berkati. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu bagi anak-anak-Mu saat ini. Sebelum kami berpisah, marilah kita semuanya terimalah berkat anugerah, kasih karunia, dan rahmat-Mu. Kasih karunia Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kami semua. Jadikan kami lebih dari pemenang yang sudah terima dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya bersama-sama saya katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua.